ChatGPT said, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu sebelum akad, hidupku runtuh dalam sekejap. Tunanganku yang selama ini ku percaya, tiba-tiba meminta putus tanpa alasan. Nada suaranya dingin, tatapannya kosong, seolah aku bukan lagi calon imamnya. Dan ketika hasil tes dokter itu muncul, semua kebohongan, semua pengkhianatan terbongkar sekaligus menghancurkan masa depan yang sudah kami rencanakan bersama. Namun, apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih menusuk daripada sekadar perselingkuhan. Siapkah kamu mendengar rahasia yang membuat seluruh keluarga terdiam? Dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, serta semoga Allah memudahkan segala urusan kalian. Dan jangan lupa, tulis kota asal kalian, siapa tahu ada yang sekota yang nonton ini juga. Seminggu sebelum hari akad, suasana rumahku yang biasanya hangat berubah menjadi dingin tanpa penjelasan. Undangan sudah tersebar, keluarga besar sudah mempersiapkan semuanya. Namun tunanganku mendadak bersikap seolah aku adalah orang asing. Pagi itu, ketika aku mengirimkan pesan sederhana menanyakan apakah ia sudah sarapan, balasan darinya hanya satu kalimat pendek yang terasa seperti tembok yang menolak kehadiranku. Nada kata-katanya membuat dadaku terasa sesak, seakan sesuatu yang buruk sedang menunggu di balik diamnya. Sejak 3 bulan terakhir sepanjang proses persiapan pernikahan, ia selalu menjadi orang yang paling bersemangat. Ia yang memilih dekorasi, ia yang menentukan lokasi resepsi, ia yang memilih warna pakaian kami. Tetapi pagi itu, nada bicaranya berubah. Tidak ada lagi sapaan lembut, tidak ada lagi rencana kecil yang selalu ia kirimkan tiap malam. Setiap pesan dariku hanya dibaca tanpa jawaban atau sekadar dijawab dengan singkat tanpa penjelasan. Perubahan sikapnya begitu mencolok hingga membuatku memandang layar telepon lebih lama dari biasanya, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Siang harinya, aku mendatangi rumahnya untuk memastikan keadaan. Ibunya menyambutku seperti biasa, tetapi raut wajah sang ibu tidak sepenuhnya tenang. Ia hanya berkata bahwa tunanganku sedang tidak enak badan. Namun saat aku mengecek kamarnya, ia tidak ada di sana. Aku hanya menemukan meja rias yang terbuka dan beberapa perlengkapan yang biasanya ia bawa pergi tidak ada di tempatnya. Perasaan tidak enak mulai menguasai pikiranku. Ketika aku mencoba menghubunginya lagi, ia hanya membalas bahwa ia butuh waktu dan tidak ingin diganggu. Tidak ada alasan, tidak ada penjelasan, hanya jarak yang tiba-tiba tumbuh di antara kami. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi daftar tamu dan rincian acara yang sudah hampir rampung. Semua orang sudah menunggu hari bahagia itu. Namun bagaimana bisa pernikahan dilanjutkan jika aku bahkan tidak tahu apakah calon istriku masih menginginkannya? Rasa cemas mulai menyergap dan pikiran-pikiranku terus dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa mungkin ia hanya stres menjelang hari besar. Namun semakin aku mencoba berpikir positif, semakin hatiku terasa tidak tenang. Menjelang tengah malam, aku menerima pesan suara darinya. Suaranya bergetar, terdengar campuran antara bingung dan takut. Ia mengatakan bahwa ia merasa tidak siap, merasa ada sesuatu yang harus ia jelaskan nanti. Tidak ada detail apapun, hanya janji bahwa ia akan bicara langsung besok. Pesan itu berakhir dengan jeda panjang yang terdengar seperti seseorang yang menahan sesuatu yang besar. Dan di saat itulah aku sadar, besok mungkin akan menjadi hari yang mengubah seluruh hidupku. Keesokan paginya, aku datang lebih awal dari janjiku. Udara masih lembab setelah hujan semalam, namun dadaku terasa lebih sesak daripada cuaca pagi itu. Aku berdiri di teras rumah tunanganku sambil menunggu pintu dibuka. Ketika ia akhirnya muncul, wajahnya tampak pucat dan matanya sembab, seolah ia tidak tidur semalaman. Ia menatapku hanya sebentar, lalu memalingkan wajah seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Sikapnya yang biasa hangat berubah menjadi hambar, dan cara ia memegang gagang pintu menunjukkan kegelisahan yang tidak ia sembunyikan dengan baik.
Kami duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Ia hanya menatap lantai, sementara aku menunggu kalimat pertama yang akan keluar dari mulutnya. Pada detik itu, suasana rumah terasa jauh lebih asing daripada sebelumnya. Tidak ada senyum dari ibunya, tidak ada kehangatan dari keluarganya yang biasanya menyapa ramah. Semuanya seperti menahan sesuatu. Ketika aku menanyakan keadaannya, ia hanya menjawab bahwa ia lelah dan butuh waktu untuk dirinya sendiri. Kata-kata itu membuatku semakin bingung, karena ia tidak pernah seperti itu sebelumnya. Beberapa menit berlalu dalam diam yang tidak nyaman. Lalu, tiba-tiba ia mengatakan bahwa ia ingin membatalkan pernikahan. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada alasan yang masuk akal. Hanya kalimat itu yang meluncur dengan suara bergetar. Aku terpaku mendengarnya. Rasanya seperti mendapat pukulan yang membuat seluruh tubuhku kehilangan keseimbangan. Selama ini kami melalui banyak hal bersama, mulai dari merencanakan masa depan hingga mempersiapkan segala sesuatu untuk hari besar kami. Namun dalam satu kalimat singkat, semuanya seolah tidak pernah berarti. Aku mencoba memintanya menjelaskan lebih jauh, namun ia hanya mengatakan bahwa ia tidak bisa meneruskan hubungan ini. Air matanya menetes, tetapi ia tetap tidak memberikan alasan apapun. Ketika aku mencoba menggenggam tangannya, ia menariknya perlahan, seperti seseorang yang takut tersentuh. Sikap itu bukan sekedar ragu, melainkan seperti ia benar-benar ingin menjauh dariku. Setiap kalimat yang ia ucapkan terdengar seperti keputusan yang sudah bulat, bukan keraguan sementara. Ibunya akhirnya masuk ke ruang tamu, wajahnya tegang dan suaranya rendah. Ia mencoba menenangkan putrinya, namun dari cara ia memandangku, aku tahu ia mengetahui lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Ada rasa canggung yang menggantung di antara kami. Saat aku mengulang pertanyaanku dengan nada yang lebih pelan, tunanganku hanya mengatakan bahwa ia merasa tidak pantas menikah denganku. Kata-katanya mengejutkanku, karena selama ini ia selalu yakin dengan masa depan kami. Namun hari itu, ia seperti menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Aku meninggalkan rumah itu dengan langkah berat, jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi tanya. Bukan kecurigaan, tetapi ketidakpahaman. Sikapnya tidak terlihat seperti seseorang yang sekadar mengalami keraguan menjelang hari besar. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang ia sembunyikan. Namun ia memilih diam, seolah penjelasan apapun tidak akan mengubah keputusannya. Malamnya, aku hanya duduk memandangi cincin tunangan yang kupakai. Rasa sakit yang hadir bukan sekadar kecewa, tetapi campuran antara kehilangan dan ketidakpastian. Setiap detik berlalu dengan perasaan seolah aku sedang menunggu sesuatu yang tidak kupahami. Hari itu berakhir tanpa jawaban apapun, namun perasaanku mengatakan bahwa keputusan yang ia buat tidak muncul dalam semalam. 2 hari setelah ia meminta membatalkan pernikahan, keadaannya tidak membaik. Ia semakin sulit dihubungi. Setiap pesan yang kukirim hanya dibaca tanpa balasan. Teleponku tidak pernah dijawab. Bahkan keluarganya seperti menjaga jarak ketika aku mencoba mencari tahu keadaannya. Perubahan sikap itu membuat suasana semakin berat. Aku masih mencoba bersabar, berharap ada kesempatan bicara baik-baik, namun yang kudapat justru perlakuan yang seolah menolak kehadiranku. Sore itu aku kembali memberanikan diri datang ke rumahnya. Aku tidak ingin hubungan ini hancur tanpa ada penjelasan sedikit pun. Ketika aku tiba, ia sedang duduk di ruang tamu bersama ibunya. Wajahnya terlihat lebih letih daripada sebelumnya. Ketika ia menyadari kehadiranku, ia langsung berdiri dan mengambil jarak. Sikap itu membuat suasana menjadi tambah tegang. Aku mencoba bicara dengan nada yang tenang, tetapi ia justru menanggapinya dengan nada tinggi, seolah aku sedang memaksanya. Aku menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia tidak menjawab dengan jelas. Ia mengatakan aku terlalu menekan, padahal aku hanya ingin memahami apa yang sedang ia rasakan. Pertengkaran kecil mulai muncul dari hal sepele. Ia menyalahkanku atas hal-hal yang tidak masuk akal. Ia mengatakan bahwa aku tidak bisa memahami dirinya, padahal ia tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk berdialog. Setiap kalimat yang ia ucapkan terasa seperti dorongan agar aku menjauh.
Ibunya hanya terdiam di sudut ruangan. Ibunya hanya terdiam di sudut ruangan. Ada keresahan yang terlihat jelas dari raut wajahnya. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahannya. Setiap kali aku mencoba meredam suasana, tunanganku justru menambah tekanan dengan nada bicara yang semakin tajam. Aku tidak mengenali dirinya lagi. Perubahan itu terjadi terlalu tiba-tiba, terlalu berbeda dengan calon istri yang selama ini membangun banyak rencana bersamaku. Aku mencoba menarik napas panjang dan mengajaknya bicara di luar agar suasana lebih tenang. Namun ia menolak dengan sikap keras, bahkan ia menyuruhku pulang. Ketika aku bertanya untuk terakhir kalinya, apakah benar ia tidak ingin melanjutkan hubungan ini, ia kembali menjawab dengan nada tinggi tanpa dasar yang jelas. Suaranya bergetar seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu, tetapi ia memilih menutup diri. Saat aku melangkah keluar dari rumah itu, ia masih terlihat berdiri di ambang pintu dengan ekspresi penuh kebingungan. Aku tidak marah padanya, aku hanya merasa kosong. Perasaan itu berjalan bersamaan dengan langkah kakiku yang semakin menjauh dari rumahnya. Pertengkaran itu tidak memberikan jawaban apapun, justru semakin menambah tanya yang menekan dadaku. Malam harinya, aku duduk sendirian di ruang depan sambil berusaha mencerna semua kejadian. Tidak ada satupun alasan logis yang bisa menjelaskan perubahan drastisnya. Bukan hanya penolakan terhadap pernikahan, tetapi sikapnya yang seperti menghindari sesuatu. Setiap ucapan yang keluar darinya seolah dipaksa. Sikapnya menunjukkan ketakutan terselubung, bukan sekadar ragu. Aku mengingat kembali setiap detail selama persiapan pernikahan. Ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda keberatan, bahkan ia yang paling sibuk memastikan acara sesuai keinginannya. Tetapi dalam waktu singkat, semuanya berubah menjadi kekacauan yang tidak bisa kuserap dengan nalar. Aku mencoba tidur malam itu, tetapi perasaan seperti disingkirkan secara mendadak membuatku sulit memejamkan mata. Hingga akhirnya aku menyadari satu hal yang membuat dadaku semakin tidak tenang. Pertengkaran itu bukan terjadi karena ketidakcocokan atau tekanan persiapan pernikahan. Ada sesuatu yang lebih berat yang sedang ia sembunyikan. Sesuatu yang membuatnya memilih menjauh dariku meski jelas ia tidak ingin kehilangan diriku. Sikapnya bukan seperti seseorang yang ingin mengakhiri cinta, tetapi seseorang yang menerima tekanan besar yang tidak mampu ia jelaskan. Keesokan harinya, aku menerima pesan singkat darinya. Pesan yang hanya berisi permintaan agar aku datang untuk mendengarkan keputusan yang sudah ia tetapkan. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, hanya permintaan agar aku hadir tanpa membawa siapapun. Pesan itu membuat dadaku terasa berat. Meski sudah menebak arah pembicaraan yang akan terjadi, tetap saja aku datang dengan harapan kecil bahwa ia mungkin berubah pikiran. Aku tiba di rumahnya tepat setelah waktu duhur. Ia sudah menungguku di ruang tamu. Wajahnya terlihat lebih tenang daripada 2 hari sebelumnya, namun sorot matanya kosong. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan yang biasa ia tunjukkan. Ibunya tidak berada di ruangan itu, entah sengaja atau memang tidak ingin terlibat. Aku duduk berhadapan dengannya, mencoba menahan semua pertanyaan yang berputar di kepalaku. Ia memulai pembicaraan dengan suara rendah. Ia mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri hubungan kami sepenuhnya. Tidak hanya membatalkan pernikahan, tetapi benar-benar mengakhiri segalanya. Kalimat itu menghantam dadaku lebih keras dari sebelumnya. Aku menatapnya berharap ada penjelasan, tetapi ia tetap menunduk. Ia berkata bahwa ia sudah memikirkan ini selama beberapa minggu terakhir, sesuatu yang membuatku terkejut, karena selama beberapa minggu itu, ia masih terlihat baik-baik saja. Ia mengaku merasa tidak layak menjadi istriku. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan masa depan yang layak untukku. Namun setiap alasan yang ia ucapkan terdengar seperti kalimat yang ia hafal. Tidak ada ketulusan dalam nada suaranya, seolah ia dipaksa mengucapkannya. Aku mencoba menyela, namun ia memotong ucapanku dan mengulangi lagi bahwa ia ingin berpisah. Untuk pertama kalinya sejak hubungan kami dimulai, aku melihatnya benar-benar gemetar. Aku menanyakan apakah ia yakin dengan keputusan itu.
Kali ini ia menatap langsung ke arahku. Tatapan itu bukan tatapan seseorang yang hendak pergi karena tidak cinta lagi. Tatapan itu seperti seseorang yang terdesak, seperti seseorang yang sedang menanggung sesuatu yang tidak sanggup ia jelaskan. Namun setiap kali aku mencoba menarik percakapan ke sana, ia justru tampak semakin ketakutan. Tangannya gemetar saat ia menyeka keringat di pelipisnya. Aku menanyakan apakah ada orang lain. Pertanyaan itu membuatnya terpukul. Ia tidak menjawab, hanya menggeleng dengan gerakan yang kaku. Reaksinya menuntunku pada firasat buruk, bukan karena aku ingin mencurigainya, tetapi karena sikapnya tidak konsisten dengan kalimat yang ia ucapkan. Ia terlihat takut setiap kali aku mencoba menyentuh inti masalah. Namun, ia tetap memaksa diri mengulang bahwa ia ingin berpisah. Suasana menjadi semakin tegang ketika ayahnya masuk dan duduk di sampingnya. Wajah ayahnya tampak muram. Ia hanya berkata singkat agar aku menerima keputusan putrinya dan tidak memperpanjang masalah. Nada suara ayahnya terdengar seperti seseorang yang ingin menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Bukan seseorang yang sedang membicarakan masa depan anaknya. Saat itu, aku menyadari bahwa bukan hanya tunanganku yang menyembunyikan sesuatu. Keluarganya pun terlihat seperti sedang menutupi sesuatu yang besar. Aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri dengan memaksa seseorang yang sudah tidak ingin bertahan. Namun, yang membuatku sulit adalah tidak adanya alasan yang jelas. Tidak ada kejadian besar yang bisa menjadi pemicu. Tidak ada konflik yang cukup berat. Segalanya terjadi begitu cepat dan begitu tidak wajar. Ia memintaku memahami keputusannya tanpa tahu alasan sebenarnya. Akhirnya aku bangkit dari kursi dengan perasaan yang sulit kutahan. Aku menatapnya sekali lagi, mencoba melihat sisa rasa cinta yang dulu ia berikan. Namun, yang terlihat hanyalah mata yang menyimpan banyak tekanan. Aku hanya mengatakan bahwa aku akan pergi, tetapi pintu hati ini belum bisa menutup tanpa penjelasan. Kalimat terakhirku membuatnya menunduk lebih dalam, namun ia tidak menahan kepergianku. Ketika aku keluar dari rumah itu, langkahku terasa berat. Bukan karena penolakan, tetapi karena keputusan itu jelas bukan berasal dari dirinya sendiri. Ia terlihat seperti seseorang yang berada dalam situasi yang tidak ia pilih. Namun tetap saja, keputusan itu sudah diucapkan secara langsung oleh mulutnya, dan aku tidak bisa mengubahnya. Sehari setelah keputusan itu, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, setiap langkah terasa sulit, seolah pikiranku selalu kembali pada percakapan singkat namun tajam yang memutuskan masa depan kami. Aku tidak ingin terbawa prasangka, tetapi perubahan sikap tunanganku terlalu besar untuk diabaikan. Kami tidak pernah memiliki konflik berat, bahkan ketika ada perbedaan kecil, kami selalu menyelesaikannya. Namun kali ini, ia menutup segalanya rapat-rapat, tanpa memberi ruang bagi penjelasan. Sepanjang hari, teleponku tidak berhenti bergetar oleh pesan dari keluarga dan teman dekat yang bertanya tentang kabar persiapan pernikahan. Tidak satu pun dari mereka tahu bahwa hubungan kami berada di ujung jurang. Aku merasa sulit menjawab pertanyaan itu. Bagaimana mungkin aku menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak mengerti? Setiap pesan yang masuk hanya membuat dadaku semakin berat. Menjelang sore, salah satu teman lama kami menghubungiku. Ia mengatakan bahwa ia melihat tunanganku beberapa hari lalu di klinik kesehatan. Saat mendengarnya, aku langsung terdiam. Temanku mengatakan bahwa tunanganku terlihat gugup dan tidak ingin disapa. Ia juga mengatakan bahwa tunanganku datang bersama seorang pria yang tidak ia kenal. Pria itu tampak gelisah dan terus melihat sekeliling seolah sedang menunggu sesuatu yang penting. Informasi itu membuat dadaku semakin tidak tenang. Bukan karena aku ingin mencari-cari kesalahan, tetapi karena ini adalah pertama kalinya aku mendengar tunanganku pergi ke klinik tanpa memberitahuku. Selama ini, kami selalu saling memberitahu urusan kesehatan. Namun kali ini, ia bahkan tidak memberi kabar apapun. Temanku kemudian menambahkan bahwa ia melihat tunanganku membawa map kecil dari klinik tersebut.
Mendengarnya membuat perasaanku berguncang, tetapi aku mencoba menahan diri agar tidak terbawa emosi. Malamnya, aku duduk di ruang tamu, ditemani lampu redup sambil menenangkan pikiran. Namun, kepala ini terus berputar pada kemungkinan-kemungkinan yang tidak ingin kuhadapi. Apakah ia sakit? Apakah ia mengalami sesuatu yang membuatnya ketakutan? Ataukah ada hal lain yang lebih berat? Namun, aku mencoba mengingat permintaannya yang mendadak untuk membatalkan pernikahan. Keputusan besar seperti itu tidak mungkin muncul dari masalah kesehatan ringan. Ada sesuatu yang menjadikannya tertekan dalam beberapa minggu terakhir. Ketika aku mencoba tidur, pesan suara dari salah satu saudara jauhnya masuk. Suaranya terdengar ragu-ragu. Ia mengatakan bahwa beberapa kerabat melihat tunanganku beberapa kali mendatangi klinik berbeda dalam 2 minggu terakhir. Ia menambahkan bahwa beberapa tempat yang ia datangi bukan sekedar klinik umum, tetapi klinik yang biasanya menangani pemeriksaan tertentu. Mendengar hal itu membuat kepalaku terasa panas. Sesuatu yang sedang terjadi padanya bukan hal kecil. Aku mencoba menyusun ulang kejadian sejak awal perubahan sikapnya. Semua perubahan terjadi tepat setelah beberapa kali ia pergi dari rumah tanpa memberitahuku kemana tujuannya. Setiap pulang, ia terlihat gelisah dan mudah tersinggung. Saat itu, aku menganggapnya sebagai beban menjelang pernikahan. Namun sekarang, semua potongan itu mulai menunjukkan arah berbeda, arah yang membuat perasaanku semakin tidak tenang. Namun, meski kecurigaan itu muncul, aku tidak ingin langsung menuduh. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang mempersulit keadaan. Aku masih berharap alasan yang sebenarnya bukan sesuatu yang menghancurkan. Namun, perasaanku mengatakan bahwa apapun yang terjadi di balik kunjungannya ke berbagai klinik itu sangat berhubungan dengan keputusan untuk mengakhiri hubungan kami. Malam itu, aku menatap langit gelap dari jendela kamar, berusaha mencari tenang. Namun, rasa sesak justru semakin kuat. Bukan karena rasa curiga, tetapi karena ada banyak hal yang tidak terjawab. Aku tidak tahu apakah aku masih punya hak untuk bertanya setelah ia memintaku pergi. Namun, satu hal yang pasti, perubahan besar dalam dirinya bukanlah sesuatu yang muncul tanpa sebab. 2 hari setelah mendengar kabar bahwa tunanganku berkali-kali terlihat di klinik, pikiranku terus dipenuhi kegelisahan yang tidak bisa kuabaikan. Aku mencoba menenangkan diri dan menjalani hari seperti biasa. Namun setiap kali ada waktu kosong, bayangan wajahnya yang pucat dan sikapnya yang berubah tiba-tiba selalu muncul. Malam itu aku memutuskan keluar untuk bertemu seorang teman lama yang cukup dekat dengan tunanganku. Aku berharap pertemuan itu dapat membantuku memahami apa yang sedang terjadi tanpa harus mendesaknya langsung. Kami bertemu di sebuah warung kopi yang tidak terlalu ramai. Teman lamaku itu datang dengan raut wajah serius, seolah ia sudah menyiapkan sesuatu yang ingin ia sampaikan sejak lama. Setelah beberapa basa-basi, ia mulai bercerita bahwa ia kebetulan melihat tunanganku beberapa kali dalam 2 minggu terakhir. Menurutnya, tunanganku tidak datang ke klinik sekali atau 2 kali, tetapi lebih dari 3 kali. Setiap ia melihatnya, tunanganku selalu tampak terburu-buru dan gelisah, seperti seseorang yang sedang memegang sesuatu yang ia sembunyikan dari banyak orang. Ia juga mengatakan bahwa ia melihat tunanganku masuk ke klinik kandungan. Mendengar hal itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Temanku terlihat berhati-hati saat mengatakannya. Ia tidak ingin membuat kesimpulan sendiri, namun dari ekspresi wajahnya, aku bisa menangkap bahwa ia menyadari betapa seriusnya hal itu. Ia juga menambahkan bahwa tunanganku tidak pernah tampak ditemani keluarganya setiap kali pergi, yang berarti ia menyembunyikan kunjungannya dari banyak pihak. Aku mencoba menyangkal dalam hati, berharap itu hanya salah paham. Namun cerita berikutnya membuat tubuhku kaku. Temanku mengatakan bahwa pada salah satu kunjungan itu, ia melihat tunanganku keluar dari klinik bersama seorang pria. Pria itu tidak ia kenal. Mereka tampak bicara serius, dan tunanganku terlihat hampir menangis. Temanku mengira itu saudaranya, namun ketika ia mencoba mendekat, tunanganku justru memalingkan wajah dan buru-buru pergi. Pria itu mengikuti dari belakang dengan ekspresi penuh beban.
Aku terdiam cukup lama. Udara di sekitar terasa semakin menekan dada. Temanku terus berbicara, namun suaranya seolah jauh. Ia bercerita bahwa ia sempat mendengar kabar dari seorang perawat yang ia kenal bahwa tunanganku termasuk salah satu pasien yang menjalani pemeriksaan yang tidak biasa dilakukan oleh wanita yang sebentar lagi menikah. Perawat itu tidak menyebutkan detail, hanya mengatakan bahwa tunanganku terlihat cemas setiap kali datang. Setelah percakapan itu selesai, aku pulang dengan langkah yang tidak teratur. Setiap langkah terasa berat, bukan karena aku ingin menduga yang terburuk, tetapi karena semua informasi itu tidak lagi bisa kuanggap sebagai kebetulan. Ada sesuatu yang besar terjadi. Bukan masalah kecil, bukan kekhawatiran sederhana, tetapi sesuatu yang cukup berat hingga memutuskan hubungan kami begitu tiba-tiba. Di rumah, aku duduk sendirian dalam suasana gelap sambil memikirkan kata-kata temanku. Aku mencoba mengingat semua momen sebelum perubahan sikap itu terjadi. Tidak ada tanda bahwa ia sedang menjalin hubungan dengan orang lain. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada jarak di antara kami sebelumnya. Namun, semua informasi itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang dekat dengannya akhir-akhir ini. Seseorang yang mungkin tahu kenyataan yang bahkan tidak ia sampaikan padaku. Malam itu, aku juga teringat tatapan ibunya yang tampak tidak nyaman saat aku terakhir datang. Tatapan itu seperti seseorang yang menahan sesuatu yang tidak ingin ia ungkapkan. Semua potongan itu mulai membentuk sesuatu yang lebih jelas. Namun, meski semua mengarah pada hal yang sama, hatiku masih mencoba berharap bahwa semua dugaan itu salah. Aku masih berharap bahwa alasan ia memutuskan hubungan tidak seburuk apa yang ditunjukkan fakta-fakta yang kudengar. Aku mencoba memejamkan mata, namun pikiran itu terus memenuhi kepalaku. Jika benar ia menyimpan rahasia sebesar itu, mengapa ia memilih menanggungnya sendiri? Mengapa ia memilih mengakhiri hubungan tanpa memberi kesempatan untuk bicara? Setiap kemungkinan yang muncul hanya membuat rasa di dadaku semakin berat. Namun yang pasti, kebenaran itu semakin dekat meski aku belum siap untuk menerimanya. Beberapa hari setelah percakapan dengan temanku, suasana di rumah terasa semakin menekan. Setiap detik terasa lebih lambat karena pikiranku terus memutar ulang semua informasi yang kudengar. Kunjungan tunanganku ke berbagai klinik, terutama klinik kandungan, adalah sesuatu yang tidak bisa kuabaikan begitu saja. Tidak ada alasan masuk akal bagi seorang calon pengantin untuk merahasiakan pemeriksaan seperti itu dari pasangannya. Dan semakin aku mencoba menahan diri untuk tidak menduga apa-apa, semakin rasa sakit itu muncul di dada. Sore itu aku menerima telepon dari seorang kenalan yang bekerja di sebuah klinik kecil. Nada suaranya terdengar ragu, seolah ia sedang mempertimbangkan apakah informasi yang ingin ia sampaikan pantas diberitahukan kepadaku. Ia mengatakan bahwa beberapa hari lalu, ia melihat tunanganku datang tergesa-gesa ke klinik mereka. Ia masuk dengan wajah tegang, berulang kali menatap ke pintu masuk seakan takut seseorang melihatnya. Kenalan itu sempat bertanya padanya apakah ia baik-baik saja, namun tunanganku hanya menjawab singkat dan memohon agar dirinya tidak dikenali orang lain. Ia bercerita bahwa tunanganku meminta pemeriksaan yang biasanya tidak dilakukan tanpa alasan jelas. Pemeriksaan itu dilakukan dengan berkas khusus yang biasanya diberikan kepada pasien yang sedang memeriksa sesuatu yang sangat penting. Ia juga mengatakan bahwa tunanganku tampak gemetar saat mengambil hasil pemeriksaannya beberapa jam setelahnya. Namun hal yang paling membuatku terpukul adalah ketika ia menyebut bahwa tunanganku datang tidak sendirian. Ia ditemani seorang pria yang sama sekali tidak kukenal. Kenalan itu mengatakan bahwa pria tersebut terlihat menunggu di luar ruangan pemeriksaan dengan wajah penuh tekanan. Ia seperti seseorang yang menanti kabar yang menentukan masa depan. Dan saat hasil pemeriksaan itu keluar, tunanganku keluar dengan mata merah dan wajah yang seolah kehilangan arah. Pria itu langsung mendekat dan berbicara pelan, tetapi tunanganku hanya berdiri sambil memegang perutnya. Kenalan itu tidak mendengar percakapan mereka, namun dari reaksi tunanganku, jelas ada sesuatu yang sangat berat sedang ia pikul. Mendengar itu membuat tubuhku lemas.
Aku tidak mencari pembenaran apapun, tetapi fakta-fakta yang masuk semakin membentuk gambaran yang tidak ingin kulihat. Semua perubahan sikapnya, permintaan putus yang tiba-tiba, dan wajahnya yang penuh kecemasan mengarah kepadaku dengan jawaban yang sama. Namun aku masih mencoba menolak kesimpulan itu. Aku masih mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin ada alasan lain yang lebih logis. Malamnya, aku duduk lama di depan rumah tanpa menyalakan lampu. Udara malam terasa dingin, namun pikiranku jauh lebih dingin dari itu. Aku mengingat kembali bagaimana ia bersikap beberapa bulan terakhir. Ia sering pulang lebih lambat, sering menghindari percakapan, dan beberapa kali tidak menjawab telepon dengan alasan sibuk. Saat itu aku tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Namun sekarang, semua itu tampak seperti tanda-tanda yang tidak kusadari. Aku teringat bagaimana ia memintaku memahami keputusannya tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk bicara. Seolah ia ingin aku menerima situasi apa adanya dan pergi tanpa mempertanyakan apapun. Dan kini, aku mulai memahami mengapa ia bersikap seperti itu. Ada sesuatu yang terlalu berat untuk ia hadapi dan terlalu menyakitkan untuk ia akui di hadapanku. Sesuatu yang membuatnya merasa tidak pantas lagi untuk melangkah ke pelaminan bersamaku. Saat aku hampir menutup mata, sebuah pesan masuk ke teleponku. Pesan itu berasal dari nomor yang tidak kusimpan. Pesan itu berisi permintaan maaf dari seseorang yang mengaku sebagai teman dekat tunanganku. Ia mengatakan bahwa tunanganku sedang dalam tekanan besar, bukan karena masalah keluarga, tetapi karena sesuatu yang melibatkan masa lalunya. Ia memohon agar aku tidak menyalahkannya karena keputusan itu bukan sesuatu yang ia buat dengan mudah. Teman itu juga mengatakan bahwa tunanganku sebenarnya masih menyimpan rasa untukku, tetapi keadaan membuatnya tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Pesan itu semakin memperjelas bahwa rahasia yang disembunyikan tunanganku bukan sekadar masalah kecil. Ada sesuatu yang benar-benar mengubah hidupnya hingga membuatnya merelakan masa depan kami. Dan perasaan yang muncul di dadaku malam itu bukan lagi sekadar gelisah. Rasa itu berubah menjadi beban yang perlahan menekan setiap napas yang kuambil. Keesokan harinya, aku tidak mampu lagi menahan beban yang menumpuk sejak tunanganku memutuskan hubungan. Semua perasaan yang berputar di kepalaku membuatku akhirnya memutuskan untuk mendatanginya langsung. Bukan untuk menuntut apapun, tetapi untuk mendengarkan penjelasan yang selama ini tidak pernah ia berikan. Aku tiba di rumahnya pada sore hari. Langit tampak mendung, namun suasana rumah itu jauh lebih berat daripada cuaca di luar. Ketika aku mengetuk pintu, ibunya yang membuka. Wajahnya terlihat tegang, seperti seseorang yang sudah menunggu kedatanganku. Ibunya mempersilahkan aku masuk tanpa banyak bicara. Namun dari cara ia berjalan, terlihat jelas bahwa ia menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin ia ucapkan. Aku duduk di ruang tamu, menunggu kehadiran tunanganku yang sejak beberapa hari terakhir tidak menunjukkan ketenangan sedikit pun. Tidak lama kemudian, ia muncul dari dalam kamar dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat jauh lebih pucat daripada sebelumnya, dan sorot matanya menunjukkan seseorang yang sedang menanggung rasa takut yang besar. Ia duduk berhadapan denganku, namun tidak mampu mengangkat wajahnya. Suasana hening berlangsung cukup lama, hingga akhirnya aku membuka percakapan dengan suara serendah mungkin. Aku hanya ingin ia menjelaskan apa yang sebenarnya membuatnya mengambil keputusan yang mengubah hidup kami. Tanpa tekanan, tanpa paksaan. Aku hanya membutuhkan kejelasan, agar tugasku untuk menerima keadaan tidak selalu ditemani tanda tanya yang menekan dada. Namun ketika aku mencoba menatapnya, ia mulai menangis. Tangisannya tidak seperti tangis seseorang yang sedang kecewa. Tangisannya lebih seperti seseorang yang sedang merasa bersalah atas sesuatu yang tidak lagi bisa ia perbaiki. Tangannya menutup wajah, suaranya bergetar setiap kali ia berusaha berkata sesuatu. Ibunya berdiri tidak jauh dari kami, tampak gelisah dan tidak berani ikut campur. Setelah beberapa menit, ia akhirnya berbicara. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak layak menjadi istriku.
Ia merasa tidak pantas menemaniku melangkah ke masa depan. Namun kalimat itu kembali terdengar seperti kalimat yang ia paksa keluar dari mulutnya. Tidak ada kejujuran dalam nada suaranya. Ada sesuatu di balik kata-katanya yang tidak ia sanggupi untuk diungkapkan. Setiap kali ia mencoba melanjutkan, suaranya terhenti seolah ada sesuatu yang ia tahan dalam tenggorokannya. Ketika aku mencoba bertanya apakah semua ini ada hubungannya dengan kunjungannya ke berbagai klinik, tubuhnya langsung menegang. Ia menunduk lebih dalam dan menangis semakin keras. Ibunya segera menghampiri dan mencoba menenangkannya. Tetapi reaksi itu justru menguatkan perasaanku bahwa apa yang ia sembunyikan bukan sesuatu yang kecil. Reaksinya seperti seseorang yang tidak ingin kenyataan itu menyentuh telingaku sedikit pun. Aku mencoba meredakan suasana dengan mengatakan bahwa aku tidak datang untuk memojokkannya. Aku hanya ingin mendengarkan apapun yang ingin ia katakan. Namun ia kembali berkata bahwa tidak ada yang perlu dijelaskan. Ia meminta aku menerima keadaan dan melanjutkan hidup tanpa dirinya. Ia mengatakan bahwa hidupku tidak akan hancur hanya karena perpisahan ini. Namun kata-katanya terdengar seperti permohonan yang memaksa, bukan keputusan yang datang dari ketenangan. Ayahnya kemudian keluar dari kamar belakang, wajahnya tampak menahan emosi. Ia duduk di sebelah ibunya dan menghela nafas panjang. Ia mengatakan bahwa putrinya sedang mengalami masa sulit dan tidak ingin memberatkan siapapun, termasuk aku. Namun nada suaranya terdengar seperti seseorang yang ingin menutup pembicaraan sesegera mungkin. Tidak ada satupun dari mereka yang mencoba memberi penjelasan. Mereka hanya ingin aku menerima keputusan yang sudah diucapkan, tanpa tahu apapun yang sebenarnya terjadi. Tunanganku berulang kali menyeka air matanya, wajahnya basah dan dipenuhi ketakutan yang tidak ia ungkapkan. Namun meski ia berusaha menenangkan diri, aku bisa melihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berat dari sekedar kecemasan menjelang pernikahan. Setiap kali aku menatapnya, ia menghindarinya. Setiap kali aku mencoba menyentuh inti permasalahan, ia terjatuh dalam tangis yang semakin dalam. Setelah beberapa waktu yang panjang, aku akhirnya memutuskan untuk berdiri. Tidak ada jawaban yang kudapatkan, tidak ada satupun kalimat yang memberi kejelasan. Namun dari sikap, tangis, dan ketakutannya, aku bisa merasakan bahwa dirinya sedang memikul sesuatu yang tidak ingin ia bagi dengan siapapun. Sesuatu yang mendorongnya untuk mengakhiri hubungan ini sebelum semuanya semakin berat. Saat aku melangkah menuju pintu, ia memanggil namaku dengan suara parau. Aku berhenti, namun ia tidak melanjutkan kalimatnya. Ia hanya menatap lantai sambil menggenggam ujung bajunya, seolah ada kata-kata yang ingin ia keluarkan tetapi tidak berani. Pada akhirnya, ia hanya mengatakan bahwa ia menyesal, namun tidak menjelaskan penyesalan seperti apa yang ia maksud. Setelah pertemuan terakhir yang dipenuhi tangis, kegelisahanku semakin berat dari sebelumnya. Aku tidak mendapatkan jawaban, namun justru menerima lebih banyak tanda bahwa rahasia itu memang nyata adanya. Setiap kali aku mengingat bagaimana tubuhnya gemetar saat aku menyinggung soal klinik, pikiranku tidak bisa berhenti mempertanyakan apa yang terjadi di balik semua itu. Meski aku berusaha menjaga diri agar tidak terpancing prasangka, tekanan yang ia tampakkan benar-benar menunjukkan bahwa ia sedang menyimpan sesuatu yang sangat besar. Pada malam terakhir sebelum aku akhirnya membuat keputusan, aku duduk berjam-jam di ruang depan. Udara malam terasa lebih dingin daripada biasanya. Aku mencoba memahami apakah aku masih berhak mencari tahu setelah semua yang telah ia putuskan. Namun perasaan bahwa ia menanggung sesuatu sendirian membuatku tidak tenang. Jika ia benar-benar ingin memutuskan hubungan karena keinginannya sendiri, ia tidak akan menunjukkan ketakutan seperti itu. Keputusannya tidak diucapkan dengan kekuatan, tetapi dengan rasa tertekan yang sangat jelas. Aku akhirnya memutuskan untuk datang sendiri ke salah satu klinik yang disebut temanku. Bukan untuk menyelidiki hidupnya, tetapi untuk memastikan apakah informasi yang tersebar itu benar adanya.
Aku ingin memastikan apakah benar ia datang ke sana beberapa kali. Aku tiba di klinik itu pada siang hari. Tempat itu tidak terlalu besar, namun cukup ramai oleh pasien yang datang untuk menjalani pemeriksaan umum. Saat aku masuk, suasana klinik terasa sunyi, tetapi tekanan di dadaku membuat setiap langkah terasa berat. Aku menghampiri meja resepsionis dengan sopan, menanyakan apakah benar tunanganku pernah datang ke sana dalam beberapa minggu terakhir. Resepsionis itu awalnya tampak ragu untuk menjawab. Namun ketika ia melihat raut wajahku, ia akhirnya mengangguk perlahan. Ia mengatakan bahwa tunanganku emang datang beberapa kali. Bahkan tanpa aku bertanya, ia langsung menyebut bahwa kunjungan itu tidak biasa. Tunanganku datang dengan wajah panik, dan setiap kali mengambil hasil pemeriksaan, ia selalu tampak menahan tangis. Aku mengucapkan terima kasih dan berbalik, tetapi sebelum sempat melangkah pergi, seorang perawat menghampiriku dengan wajah penuh kehati-hatian. Ia menanyakan apakah aku benar-benar ingin mengetahui apa yang sedang dialami tunanganku. Aku sebenarnya tidak ingin melampaui batas, namun perasaan di dadaku terlalu berat untuk terus kubiarkan tanpa jawaban. Aku mengangguk pelan. Perawat itu tampak ragu sejenak, lalu memintaku mengikuti dari belakang agar percakapan kami tidak terdengar orang lain. Ia membawaku ke sudut ruang tunggu yang sepi. Suaranya sangat pelan ketika ia mengatakan bahwa tunanganku menjalani pemeriksaan yang biasanya dilakukan wanita yang sedang menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak menyebutkan detail, hanya mengatakan bahwa pemeriksaan itu berkaitan dengan kondisi yang tidak mungkin ia sembunyikan lebih lama. Perawat itu mengatakan bahwa tunanganku tampak sangat ketakutan saat menunggu hasil pemeriksaannya, dan ia terlihat hampir tidak bisa berdiri ketika hasil itu diberikan. Mendengar itu, tubuhku terasa kehilangan tenaga. Perawat itu menatapku seolah ia memahami apa yang mungkin sedang terjadi. Ia juga mengatakan bahwa tunanganku tidak datang sendirian. Ada seorang pria yang tampak sangat gelisah menunggu di luar ruangan saat proses pemeriksaan berlangsung. Pria itu tampak menjaga jarak, namun sesekali memandang pintu dengan wajah yang menunjukkan rasa bersalah. Ketika tunanganku keluar dengan mata merah, pria itu langsung menghampiri dan mencoba menenangkannya. Aku berdiri cukup lama di sudut ruangan itu. Suara di sekitarku seperti menghilang. Hatiku terasa kosong dan tubuhku terasa ringan, seolah aku berdiri dalam ruang hampa. Perawat itu menyadari bahwa aku terpukul. Ia hanya menepuk bahu dan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, tunanganku datang ke klinik itu dengan beban yang tidak ia sanggupi sendiri. Kalimat itu membuatku semakin terdiam. Aku akhirnya keluar dari klinik dengan langkah gontai. Udara siang terasa panas, tetapi tubuhku seperti dibekap rasa dingin yang tidak bisa hilang. Semua informasi yang kudapatkan mengarah pada kenyataan yang tidak mampu kutolak lagi. Kebenaran itu semakin mendekat dan tidak lagi bisa kusembunyikan dari diriku sendiri. Meski aku tidak ingin menjadi seseorang yang menebak-nebak, potongan kejadian ini perlahan mulai membentuk sebuah gambaran yang tidak bisa kubantah. Langkahku terasa berat ketika aku meninggalkan halaman klinik. Udara siang yang panas tidak sanggup menepis rasa dingin yang menempel di tulangku. Kata-kata perawat tadi masih menggema di kepala. Ia tidak menyebutkan detail, namun setiap potongan informasi yang ia berikan sudah cukup membuat dadaku berguncang hebat. Gambaran yang selama ini kutolak perlahan menjadi kenyataan yang tidak lagi bisa kutepis. Aku mencoba bernafas panjang, namun nafasku terasa dangkal dan terputus-putus. Sesampainya di rumah, aku duduk cukup lama tanpa menyalakan lampu. Hanya suara kipas yang terdengar di ruangan itu. Aku menatap ke sekeliling, melihat dekorasi sederhana yang dulu kami diskusikan bersama saat merencanakan kehidupan setelah menikah. Setiap sudut ruangan mengingatkanku pada rencana yang kami buat. Namun semua itu kini terasa seperti sesuatu yang sudah jauh berada di belakang sana. Semua bayangan itu runtuh bersamaan dengan satu kenyataan yang semakin mendekat ke hadapanku. Malam itu, aku menerima pesan dari perawat yang tadi menemuiku. Pesan itu singkat namun jelas.
Ia mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki penjelasan yang tadi ia berikan karena ia melihat raut wajahku yang sangat terpukul. Ia meminta maaf karena tidak bisa mengungkapkan isi pemeriksaan secara terang-terangan. Namun ia mengatakan bahwa jenis pemeriksaan yang diambil tunanganku adalah pemeriksaan yang tidak akan dijalani oleh wanita yang hendak menikah jika semuanya baik-baik saja. Pemeriksaan itu dilakukan khusus untuk memastikan sesuatu yang sudah berkembang beberapa minggu terakhir. Ia juga mengatakan bahwa saat tunanganku menerima hasil pemeriksaan itu, ia jatuh terduduk. Perawat lain yang membantunya mengatakan bahwa tunanganku bahkan tidak mampu memegang kertas hasilnya dengan stabil. Matanya langsung basah dan wajahnya berubah pucat seketika. Ia terlihat sangat terpukul dan panik, sementara pria yang menemaninya tampak syok dan tidak mampu berkata apa-apa. Mereka keluar dengan langkah tidak teratur, seolah dunia mereka runtuh dalam hitungan detik. Mendengar itu saja sudah cukup membuatku merasa seluruh tubuh kehilangan keseimbangan. Namun perawat itu belum selesai. Ia mengatakan bahwa beberapa hari setelah itu, tunanganku kembali melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan hal yang sama, seolah ia ingin meyakinkan dirinya bahwa hasil pertama tidak salah. Namun hasil lanjutan itu justru semakin menguatkan kenyataan yang ia takutkan. Pada titik itu, aku menundukkan kepala sambil menutup wajah dengan kedua tanganku. Aku tidak lagi mampu menyangkal kemungkinan itu. Semua tanda, semua kunjungan, semua tangis yang ia tahan, semuanya mengarah pada satu kenyataan. Hasil pemeriksaan itu bukan sekedar hasil medis biasa. Itu adalah sesuatu yang langsung menjelaskan mengapa ia ingin mengakhiri hubungan kami tanpa memberi banyak kesempatan untuk bicara. Beberapa jam kemudian, aku duduk di depan rumah sambil memandangi langit malam. Aku mencoba memahami bahwa apapun yang terkandung dalam hasil pemeriksaan itu bukan sesuatu yang bisa ia sembunyikan selama ia melangkah ke pelaminanku. Rencana pernikahan, undangan yang sudah disebar, semua persiapan yang sudah dilakukan bertahun-tahun tidak lagi ada artinya ketika kenyataan itu muncul. Ia mungkin merasa bahwa melanjutkan pernikahan hanya akan membuat kebohongan itu menghancurkan kami pada akhirnya. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang terus menghantui pikiranku. Jika benar ia sedang mengandung, pertanyaannya bukan lagi apakah ia hamil, tetapi dengan siapa. Dan setiap kali pikiran itu muncul, rasa sakitnya menembus lebih dalam dari sebelumnya. Aku tidak ingin berpikir terlalu jauh, tetapi pertemuan di klinik dengan pria yang tidak kukenal seakan menjadi jawaban yang sudah tidak bisa kutohok lagi. Aku menunduk cukup lama hingga pandangan mataku kabur. Aku bukan seseorang yang suka menuduh atau mencari-cari kesalahan, namun semuanya sudah berada tepat di depan mata. Hasil pemeriksaan itu bukan kesalahpahaman. Itu adalah kenyataan yang ia coba sembunyikan, sesuatu yang ia yakini tidak boleh kubiarkan ikut dalam kehidupan pernikahan kami. Ia memilih mengorbankan hubungan kami untuk menutupi sesuatu yang ia lakukan. Pagi berikutnya, aku bangun dengan rasa berat di dada yang tidak kunjung hilang. Malam tadi aku hampir tidak tidur. Setiap kali mataku terpejam, bayangan tunanganku yang menangis di ruang tamu terus muncul. Semua potongan kejadian di klinik, semua reaksi tubuhnya ketika aku menanyakan perihal pemeriksaan, semuanya menyatu menjadi kenyataan yang menyesakan. Aku tidak ingin menghakiminya, tetapi aku tidak bisa lagi menutup mata terhadap apa yang sudah begitu jelas di depanku. Siang itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Kali ini bukan untuk bertanya, bukan untuk memaksa penjelasan, tetapi untuk menyampaikan bahwa aku siap mendengar apa saja yang ingin ia katakan. Aku tiba dengan langkah perlahan. Pintu rumah dibuka oleh ibunya yang tampak lebih lelah dibanding sebelumnya. Ia seolah tahu bahwa kedatanganku adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi mereka tahan. Ibunya mempersilahkanku masuk, namun kali ini ia tidak pergi meninggalkan ruangan. Ia duduk di kursi dekatku dengan mata yang tidak sanggup memandang langsung. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, tunanganku keluar dari kamarnya. Wajahnya sembab, rambutnya terikat seadanya, dan tubuhnya tampak goyah. Ia duduk di kursi berhadapan denganku sambil menunduk. Tidak ada satupun kata keluar dari mulutnya,
tetapi seluruh sikapnya menunjukkan bahwa ia sudah kehabisan tenaga untuk menahan semuanya sendirian. Aku memulai percakapan dengan suara serendah mungkin. Aku mengatakan bahwa aku tidak ingin menuntut apapun darinya. Aku hanya ingin mendengar apa yang sebenarnya membuatnya memutuskan hubungan ini dengan tergesa-gesa. Ia mengangkat wajah perlahan. Saat matanya bertemu denganku, air matanya langsung jatuh. Ia mencoba menahan isak, tetapi tubuhnya tidak sanggup lagi berbohong. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku terpaku. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung. Kata-kata itu keluar dengan penuh ketakutan, seolah ia tahu kalimat itu akan mengubah seluruh hidup kami. Namun yang lebih menghancurkan bukanlah kalimat itu sendiri, melainkan kalimat selanjutnya yang keluar dari mulutnya. Kalimat yang membuat nafasku terhenti sesaat. Ia mengatakan bahwa anak itu bukan milikku. Ruangan seketika sunyi. Suara kipas yang berputar pun terasa menghilang. Aku hanya menatapnya tanpa mampu berkata apapun. Tubuhku seperti dibekukan pada satu titik. Ibunya mulai menangis pelan, sedangkan tunanganku menunduk dalam-dalam sambil menggenggam kedua tangannya yang gemetar. Ia mencoba menjelaskan dengan suara bergetar bahwa semua ini terjadi beberapa waktu sebelum ia menyadari kesalahannya. Ia mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengan seseorang dari masa lalu, seseorang yang muncul saat hubungan kami sedang baik-baik saja. Ia mengaku bahwa ia membuat kesalahan besar, kesalahan yang tidak pernah ia sangka akan berujung pada kehamilan. Ketika ia mengetahui dirinya mengandung, ia merasa seluruh hidupnya runtuh. Ia tidak tahu bagaimana harus mengatakan itu kepadaku. Ia tidak sanggup menghadapi wajahku dengan kenyataan itu. Dan pada saat hasil pemeriksaan itu muncul, ia sadar bahwa satu-satunya cara baginya untuk tidak menghancurkan hidupku adalah dengan melepasku tanpa alasan. Ia mengaku ingin jujur, namun ketakutan menutup mulutnya setiap kali ia mencoba bicara. Ia merasa dirinya tidak layak menjadi istriku. Ia takut jika ia mengaku, keluargaku akan membencinya, dan masa depan kami akan hancur dengan sendirinya. Itulah mengapa ia mengakhiri hubungan dengan cara yang tiba-tiba. Ia berharap aku tidak akan menyelidiki apapun. Ia berharap aku pergi tanpa melihat kenyataan ini. Aku menunduk. Dada terasa sesak. Tidak ada kemarahan yang meledak, hanya rasa kehilangan yang sangat dalam. Semua rencana, semua harapan, dan semua masa depan yang kami bangun bersama runtuh dalam sekejap. Ia menangis sambil memohon maaf, mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat mengkhianatiku selama hubungan kami berlangsung. Kesalahan itu terjadi sebelum ia menyadari bagaimana seharusnya ia menjaga dirinya. Ayahnya masuk dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia mengatakan bahwa mereka tidak ingin menyembunyikan apapun, tetapi putrinya memohon agar kebenaran itu tidak diungkap. Namun, melihat keadaanku yang tidak kunjung mendapatkan jawaban, mereka tidak sanggup lagi menahan semuanya. Ia mengatakan bahwa keluarga telah menasehatinya untuk jujur sejak awal, namun ketakutan lebih kuat daripada keberanian yang ia miliki. Tunanganku terus menangis. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya goyah. Ia mengatakan bahwa ia tidak meminta untuk dimaafkan. Ia hanya ingin mengatakan kebenaran sebelum aku pergi sepenuhnya. Ia mengaku menyesal mempertahankan kebohongan itu terlalu lama. Ia mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri dan tidak akan lagi mengganggu jalanku. Setelah kebenaran itu terpampang jelas di hadapanku, suasana rumah tunanganku berubah menjadi ruangan yang penuh sesak oleh rasa bersalah dan kesedihan. Tidak ada satupun kata yang mampu menghapus kenyataan bahwa hubungan kami telah berakhir bahkan sebelum pernikahan itu terlaksana. Aku berdiri cukup lama tanpa bergerak, mencoba mengendalikan nafas yang terasa berat. Tunanganku masih menangis, sementara keluarganya hanya bisa menunduk menahan rasa bersalah yang terlalu besar untuk diucapkan. Aku melangkah menuju pintu tanpa menoleh. Namun sebelum aku keluar, tunanganku memanggilku dengan suara yang sangat pelan. Suara itu terdengar seperti seseorang yang memanggil untuk terakhir kalinya. Aku berhenti, tetapi tidak berbalik.
Ia mencoba berdiri sambil meraih sandaran kursi, namun tubuhnya gemetar dan ia kembali duduk. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengharapkan apapun dariku setelah ini, tetapi ia memohon agar aku tidak membenci dirinya. Ia hanya ingin aku tahu bahwa ia benar-benar menyesal telah menghancurkan masa depan yang sudah kami rencanakan. Ibunya ikut berbicara sambil menangis. Ia mengatakan bahwa sejak tunanganku mengetahui kehamilan itu, ia tidak pernah tidur dengan tenang. Ia takut kehilangan keluarganya, dan ia lebih takut lagi menghancurkan hidupku dengan kenyataan itu. Namun setiap kali mereka memintanya bicara jujur, ia selalu mundur karena ketakutan menutupi seluruh pikirannya. Ayahnya menambahkan bahwa mereka siap menanggung apapun yang terjadi setelah ini. Mereka tidak ingin aku menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab keluarga mereka. Aku tetap diam. Tidak ada kalimat yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam dadaku saat itu. Aku tidak membenci mereka, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang muncul dari pengkhianatan itu. Semua rencana masa depan yang pernah kami buat berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi memiliki arah. Aku memejamkan mata sejenak, berharap perasaan itu mereda, namun yang muncul hanya rasa kosong yang tidak bisa segera hilang. Akhirnya, aku memutuskan untuk berbicara. Dengan suara pelan, aku mengatakan bahwa aku tidak akan membawa perasaan benci dalam hidupku. Aku tidak ingin menyimpan dendam, namun aku juga tidak bisa melanjutkan hubungan yang fondasinya sudah runtuh. Aku mengatakan bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan pernikahan ini adalah keputusan yang tidak bisa diubah lagi. Ketika aku menatap mereka, aku melihat bagaimana tiap kata yang keluar dariku membuat tunanganku semakin terisak. Tunanganku menunduk sambil menutup wajah. Ia mengatakan bahwa ia menerima semua keputusanku. Ia hanya meminta satu hal. Ia memohon agar aku menjalani hidupku dengan baik dan tidak membiarkan kejadian ini merusak diriku. Ia mengatakan bahwa aku pantas mendapatkan seseorang yang bisa memberikan kejujuran sejak awal dan mampu menjaga kepercayaan yang kuberikan. Kata-katanya membuat ruangan semakin sunyi. Tidak ada suara lain selain isaknya yang terputus-putus. Aku akhirnya memutuskan untuk pergi. Setiap langkah terasa seperti menarik sebagian dari diriku yang tertinggal. Ketika aku mencapai halaman depan, udara sore terasa berat menekan pundakku. Mobil yang terparkir di depan rumah tampak seperti satu-satunya jalan keluar dari semua kepedihan itu. Namun sebelum aku membuka pintu, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Tunanganku berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh air mata. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Tatapan itu adalah perpisahan yang tidak membutuhkan kata. Aku masuk ke dalam mobil dan menutup pintu perlahan. Sesaat, aku menatap kemudi tanpa bergerak. Udara di dalam mobil terasa kaku. Aku menyalakan mesin, namun tidak langsung pergi. Beberapa menit aku duduk tanpa suara, hanya mencoba meredakan getaran di tangan. Rasa sakit yang muncul bukan sekadar kehilangan seseorang yang kucintai, tetapi kehilangan masa depan yang sudah kami bangun bersama, langkah demi langkah. Ketika akhirnya aku menggerakkan mobil, aku menyadari bahwa keputusan ini adalah bagian dari memilih diriku sendiri. Aku tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Aku tidak bisa menghapus kesalahan yang ia lakukan. Namun aku bisa memilih untuk meninggalkan semuanya dengan harga diri yang tetap terjaga. Aku bisa memilih untuk tidak terjebak dalam luka yang tidak akan sembuh jika aku bertahan di tempat yang sama. Di jalan menuju rumah, aku menatap langit sore yang mulai berubah warna. Ada perasaan pahit yang mengalir dalam setiap helaan nafasku. Namun di balik semua itu, ada sedikit rasa lega. Rasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap dan tidak ada lagi yang perlu kutunggu. Masa depan yang sempat kami impikan tidak lagi menjadi milikku, tetapi itu bukan akhir dari hidupku. Aku masih punya jalan panjang yang harus kulalui, meski tanpa dirinya berjalan di sampingku. Bab 12 berakhir ketika aku tiba di rumah dengan langkah yang lebih mantap daripada ketika aku pergi.
Luka itu masih ada, tetapi aku tahu bahwa aku sudah melepaskan sesuatu yang tidak lagi bisa kupertahankan. Dan untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan itu, aku mampu melangkah masuk ke rumah tanpa membawa beban yang sama seperti sebelumnya.